Hai, sobat, balik lagi sama channel Amazing Motivation Daily. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik, ya. Tapi, wajar juga kalau lo sedang jenuh atau masih bingung dengan hidup saat ini. Jadi, gimana cara mengenali diri sendiri untuk hidup yang lebih baik? Siapa yang penasaran? Nih, yuk, langsung simak penjelasan berikut. Seberapa kenal kamu dengan dirimu? 1. Evaluasi diri sendiri lewat orang lain. Pertama, coba evaluasi diri sendiri lewat orang lain. Beda dari biasanya, lo bisa melakukan evaluasi ini dengan memerhatikan tabiat orang lain. Lebih tepatnya, aspek yang kurang disukai dari orang tersebut. Bukan berarti lo perlu melototin satu orang itu terus-terusan, ya. Nyatanya, semua orang cenderung memiliki sisi kepribadian yang kurang diminati. Termasuk kita sendiri. Sebagai contoh, mungkin ada orang yang sering mengelak dari kebenaran atau sering kesulitan menentukan batasan pribadi. Jika lo sendiri risih ketemu sama orang yang kayak gitu, coba cek diri sendiri. Apa gue punya sisi yang mirip juga? 2. Kenali sisi lo yang paling emosional. Siapa sih yang suka merasa sedih, malu, atau gugup? Mungkin jawabannya beragam, ya. Tapi, ada kemungkinan lo paling gak suka sama satu emosi. Saking gak sukanya, lo rela melakukan apapun untuk menghindarinya. Inilah yang disebut dengan emotional kryptonite. Kendati bahagia sesaat, cara ini nggak akan menenangkan diri sendiri sepenuhnya. Ada kala di mana emosi ini sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu ke kita. Akibatnya, terkadang rasa sakit itu muncul untuk menarik perhatian. Maka dari itu, sebaiknya mulai belajar cara menghadapi ketidaknyamanan dari sisi lo yang paling emosional. 3. Baca buku-buku yang inspiratif. Umumnya, para penulis dianggap sebagai pengamat dunia yang andal. Pasalnya, kemampuan mereka untuk memperhatikan setiap detail dan fitur dalam hidup. Bahkan, beberapa penulis terbaik memiliki keahlian dalam menjabarkan ulang sifat alami manusia. Oleh sebab itu, banyak pembaca yang tergerak dengan hasil rangkaian kata-katanya. Meski kita bukan penulis yang profesional, hasil tabiat seorang penulis ini masih bisa disontek. Karya penulis yang baik bisa mengajarkan kita cara memikirkan orang lain dengan lebih hati-hati dan penuh empati. Semakin mahir dalam mengamati orang lain, berarti semakin sering lo akan mengamati diri sendiri. 4. Minta feedback dari orang lain. Personers, seberapa sering sih lo minta feedback dari orang lain? Mungkin saat ini lo masih ragu buat menerima penilaian dari pihak eksternal. Padahal, meminta feedback adalah cara yang paling cepat dan efektif untuk meningkatkan diri sendiri. Masih ingat dengan blind spot tertentu yang kita miliki? Disinilah peran orang lain dalam memberikan feedback yang tepat. Pasalnya, hanya mereka yang bisa melihat secara langsung. 5. Belajar skill baru. Berikutnya, lo juga bisa makin mengenali diri lo lewat belajar skill baru. Dengan memahami hal baru, ini perlahan bakal mengubah cara lo dalam berpikir dan bertindak. Mungkin awalnya ngerasa tak nyaman, tapi yakinlah hasilnya bisa berguna untuk diri sendiri pada waktunya. Sebaliknya, jika terus-terusan terbiasa melakukan hal yang lo bisa, ada kemungkinan ini memengaruhi rasa kenyamanan lo. Jangan sampai ini menghambat lo untuk lebih terbuka lagi, ya. Nanti ini juga bakal bisa membantu kita untuk lebih sadar terhadap tabiat dan keinginan pribadi. Setelah membaca artikel ini, semoga lo semakin tergerak untuk mengenali diri sendiri, ya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe videonya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.